ketika ada santri saya yang kesurupan, sahabat. Jadi kesurupan itu bersembuh-sembuh. Saya bacain Malakib, saya baca Hijab Nasor, Darul A'la, itu Gus, Masya Allah, nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan. Itu hadorot saya sampai satu buku itu nggak mempan, sampai capek, saya penyerah. Sudah nyampe, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'da. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika 'ala as-sirri wasyarr, walakinnaka ihtafatta lidhalika bi idhnil jurr. A'udhu bima istafatta bihi mimma qadarta 'alayhi bihaqqi qawlika wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di pondok pesantren Al-Jahriyah di pelosoknya kota, di pedesaannya kota Pandeglang. Saya datang ke sini dulu sempat kaget karena di samping saya ini ada tokoh muda dan secara gestur ya, beliau ini masih muda dan ada ciri khas. Nah, ciri khas dari beliau, yakni
kostum ini nggak pernah berubah, yakni pakaiannya putih, kopiahnya hitam kayak Gus Baha. Nah ini ada ciri khas salap. Kalau di Jawa Timur ciri khas apa namanya, orang salap untuk pesantren tradisional. Dan kita mau bertanya-tanya kepada beliau, ini masih muda, jadi di atas 25 tahun sedikit, tapi santrinya luar biasa. Ada banyak santri dan kelihatan dari luar ini sukses. Dan menurut saya juga termasuk dapat mengemban ilmu dari gurunya, termasuk beliau salah satu murid dari Abuya Mufassir atau Mufassir. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau, nama beliau dan asal mulanya. Saya kira-kira boleh apa tidak nih? Nah ini jadi pertama kali saya jadi MC dan mungkin yang terakhir karena MC-nya itu ya apa namanya, masih bingung nanya apa. Tapi yang jelas saya ingin mengeksplor, memotivasi panjenengan semua bahwa usia beliau ini masih belia, muda dan belia, tapi manfaat ilmunya luar biasa. Kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Ini kita akan tanya-tanya nama dan ini sebenarnya di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, di mana alhamdulillah ibu saya ini sudah alhamdulillah 2 kali dijumpai oleh beliau. Semoga anak saya mendapatkan keberkahan sebagaimana ini ya. Nama saya Muhammad Tapi bin Sudri. Ini kita di mana? Kapan berdirinya? Jadi di sini gubuk saya ini beralamat Kampung Maja Pasir Kacapi, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Republik Indonesia. Jadi takut di Turki karena JRA kan udah keluar, bukan hanya di Indonesia, alhamdulillah, masya Allah berkah, tapi seluruh Nusantara bahkan di luar Indonesia. Semoga JRA tetap jaya dan langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Terus. Nah, kapan mendirikan pesantren ini? Oh iya. Nah, berdirinya gubuk saya ini, karena mohon maaf ini bukan pondok, ini cuma tempat main aja anak-anak di sini. Saya nggak bisa juga ngajarnya juga belum bisa, alif-alifan sebisa saya aja gitu. Maka kayaknya anak-anak di sini orang-orang nyasar semua kayaknya. Jadi orang-orang yang nyasar, orang yang belum sadar kayaknya salah alamat. Jadi berdirinya pada tahun 2018. Jadi saya menikah tahun 2017 akhir, dan kemudian 2018 digarap, kalau diisi malah kayak ke 2019. Jadi kurang lebih lah 3 tahun jalan. Dan ini pondoknya ya. Ini pun bukan dapat saya, tapi dapat orang lain. Alhamdulillah banyak yang membantu, mungkin kasihan sama saya karena saya tukang tidur, kerjanya tidur,
nggak punya gaji, terus dia nggak punya duit, mungkin banyak yang kasihan. Yang mungkin apa gitu. Nah, udah saat ini. Baik para sahabat, beliau ini salah satu santri yang sukses, salah satu santri sukses Abu yang pasti. Saya ini juga sering mendengar. Ketika saya sowan ke Abu yang pasti, memang sangat luar biasa. Memang ulama asli, memang betul-betul. Saya pernah di Bandung ini mendatangi orang yang tanda kutip diwalikan. Setelah saya lihat kayaknya kok bukan, tapi ketika saya melihat Abu yang Fasir, subhanallah, saya yakin yakinnya. Baik para sahabat, selanjutnya kalau kalian semua kira-kira ini ingin tahu informasi di Abuya Mufasir itu seperti apa, ketika beliau belajarnya itu latar belakang pendidikan seperti apa, mulai SD sampai beliau lulus dari profesor tanda kutip ya. Nah, ini kira-kira belajarnya di mana saja. Terus yang paling mengena itu pesantren yang merubah pandangan hidupnya itu dari pesantren mana. Kalau kira-kira ada ucapan 1, 2 dari guru itu pasti membekas dalam hati sang murid. Kira-kira pesantren mana saja dan ungkapan guru yang bagaimana yang membuat beliau termotivasi untuk bermanfaat kepada masyarakat dan khususnya kaum muslimin. Monggo kira-kira sejarah pendidikannya di mana saja. Baik sahabat, dari perjalanan mondok saya itu paling lama di kampung sendiri, karena mungkin orang tua nggak ada biaya, jadi saya ikut ngaji sama paman saya di sekolah, dari sekolah SD sampai SMP sampai SMA, tapi udah nggak sekolah dan dilanjutkan di pondok aja. Berapa tahun, kurang lebih 15 tahun kayaknya. Setelah itu saya disuruh sama guru saya, guru paman saya untuk menghafal Al-Quran di Purwodadi. Di mana? Di Purwodadi. Di mana? Purwodadi itu di Jawa Tengah. Iya, mana? Purwodadi, Jawa Tengah, itu kecamatan bukan. Sama guru saya, pondoknya Al-Jalil Ulumul Quran, pimpinan pondoknya yaitu Kiai Haji Syamsul Hadi. Beliau guru saya termasuk alumni Cidahu, muridnya Abu Yadin Cidahu. Jadi beliau tabaruk setorok hafal Al-Qurannya ke salah satunya ke Abu Yadin Cidahu. Maka alhamdulillah dari sini banyak yang menghafal di sini. Setelah itu saya pindah ke Cidahu, dan dari Cidahu ketemulah jodoh saya, dan akhirnya saya pindah ke sini. Bukan ke Abu yang Mufasir. Oh, kalau ke Abu yang Mufasir itu udah di sini, udah menikah, dan ketika sasi bulan Syaban kan biasanya di sini diliburkan, itu 11 hari. Nah, sampai saya liburkan dulu, saya ke situ, ke Riyadh, Abu Mufasir, tahu air puasaan. Alhamdulillah banyak sekali nasihat-nasihat yang luar biasa dari guru-guru saya. Banyak termasuk dari Abu Mufasir, jadi kepada batin tentunya untuk jangan terlalu pada usianya. Alhamdulillah, masya Allah, saya merasakan ketenangan, kenyamanan dari itu. Karena kalau dari guru saya yang di itu yang di Jawa, yang di Al-Quran,
Rasulullah itu sahabat, beliau berpesan walaupun jangan diburu-buru tapi jangan ditunda-tunda. Memang jangan diburu-buru tapi jangan ditunda-tunda. Kebanyakan orang itu memang nggak diburu-buru tapi kebanyakan ditunda. Akhirnya beres. Dan alhamdulillah ketika saya punya cerita awalnya saya ijazah ke guru besar saya ini produknya ini ketika ada santri saya kesurupan, sahabat. Jadi kesurupan itu bersungguh-sungguh. Saya bacain Malakib, saya baca Hijab Nasor, Darul A'la itu Gus, masya Allah nggak sembuh-sembuh karena perubahan. Itu hadorot saya sampai satu buku itu nggak mempan, sampai capek saya menyerah. Tapi alhamdulillah sahabat, ketika saya udah ijazah sama beliau menjadi praktisi rupiah aja itu bisa dibilang untuk ngeluarin yang kesurupan ya hitungan detik lah. Ini insya Allah. Kalau memang saya belum ahlinya, tapi banyak sekali manfaat yang saya rasakan dan juga banyak tetangga dan sahabat yang merasakan manfaatnya. Ini berkat ilmu dari guru besar kami, Guru Sama yang hebat. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan segala-galanya. Apa yang belum cita-citakan semoga secepatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih. Kita pamit, kurang lebih maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sahabat, yang jelas ini wawancara ini disponsori oleh Pakuma Al-Quran Air Quran Manakib. Jadi nanti kalau kalian menghubungi PC Pandeglang, kemudian Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Abuya Aceng itu putranya Abuya Dimyati, putra adiknya Abuya Dimyati. Silaturahim dan berkah selama saya bertujuan diri dari